Menggunakan masker double kerap diyakini sebagai langkah efektif melindungi diri dari resiko penularan COVID-19. Namun apakah benar pemakaian dua masker sekaligus memberikan kapasitas penyaringan dan daya tahan yang lebih kuat? Sejak pandemi COVID-19, memakai masker menjadi kewajiban untuk mencegah penularan virus corona. 13 Februari lalu, Center for Disease Control di Amerika Serikat merekomendasikan cara baru memakai masker, yaitu masker ganda. Cara penggunaannya masker medis berlapis masker kain. Langkah ini diyakini sebagai langkah pelindungan yang efektif dari risiko penularan COVID-19. Terlebih kini, di beberapa negara telah muncul varian baru virus corona. Namun, berdasar keterangan juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Prof. Wiku Adhisa Smito, masker medis tidak boleh digunakan secara double. Penggunaan masker ganda tidak akan meningkatkan kemampuan filtrasi, terutama jika hidung dan mulut tidak tertutup masker dengan baik. Tak hanya itu, dari data Kementerian Kesehatan, penggunaan masker yang benar, disiplin terhadap protokol kesehatan, terbukti ampuh mencegah masuknya virus ke dalam tubuh. Tim Liputan, Ainus melaporkan. Hal-hal apa yang harus diperhatikan terkait memakai masker double? Telah bersama kami Dokter Umum Relawan COVID-19 Dr. Muhammad Fajri Adai. Selamat siang Dr. Fajri. Ya, selamat siang. Dokter, ini katanya memakai masker double ini bisa lebih efektif gitu mencegah penularan virus dan juga droplet. Sebenarnya hal-hal apa saja yang harus diperhatikan ketika memakai masker, dokter? Betul, jadi ketika kita memakai masker double, data CDC terbaru ya, ketika nih pakai masker double, risiko penularan itu menjadi berkurang ya. Efektivitasnya menjadi 95%. Ketika hanya satu saja ya, selapis saja, itu 50-70%, ya, kurang lebih 56% gitu. Kemudian apakah hal yang perlu diperhatikan? Pertama, jika kita menggunakan masker, itu harus menutupi hidung sampai dagu, seperti ini. Jadi ini harus betul-betul masuk dari sini sampai sini tertutup. Kemudian yang lebih penting lagi adalah fit testnya. Jadi bagaimana area ini tertutup. Itu yang lebih penting. Kenapa begitu penting? Karena supaya filtrasi kita tidak mengeluarkan dan kita tidak mendapat dari orang lain gitu. Jadi ininya harus ketutup benar nih. Makanya CDC merekomendasikan kalau misalnya maskernya terlalu besar, diikat boleh. Ya, diikat seperti ini nih, diikat. Tapi kalau terlalu besar, kalau nggak terlalu besar, jangan. Dia nanti malah seperti ini nih, malah kebuka. Nih, kebuka jadinya kan, kebuka tuh. Jadi harus tepat. Kemudian selain itu juga, kalau mau pakai masker double, lihat nyaman apa enggak. Ininya di dalam nih, ini masker medis di dalam. Ya, ini masker di dalam. Kemudian kawatnya kita tekan, ini kawatnya harus ditekan. Kalau kawatnya nggak ditekan, nanti nggak fit. Ini harus tertutup seperti ini sampai bawah. Baru masker bahannya atau masker kainnya itu di luar. Dan ini harus menjepit ini nih, masker kainnya harus menjepit permukaannya. Permukaan sini nih, sebelah sini. Jadi tertekan. Itulah kenapa harus benar-benar dicek fitnya. Tapi yang perlu menjadi perhatian adalah nggak nyaman pakai dua masker. Nggak nyaman. Sehingga nanti orang malah buka-buka. Makanya lihat dulu sikonnya. Kalau misalnya nih kita di ruangan agak panas, kemudian tempatnya tertutup begitu, lihat kalau memang nggak banyak orang nggak apa-apa satu masker aja, karena pakai dua masker sesak nanti otomatis orang akan sering membuka kan, sering ngebuka tutup, jadi malah nggak disiplin, malah jadi bahaya gitu. Jadi lihat sikonnya dulu. Kemudian boleh juga kalau misalnya ada penyangga ditutup, dikencengin itu pakai penyangga gitu, ada ya ininya alatnya, boleh juga begitu. Yang penting sealnya itu sih. Sealnya itu artinya ketutup nih area-area di sini. Tesnya bagaimana? Cara ngetesnya adalah, jadi kan kita kencengin dulu ya. Jadi pilih masker yang ada kawatnya kalau bisa. Cara ngeceknya adalah kita hembuskan nafas. Nah, ada yang keluar masuk, Terus di sisi atas sama di sisi samping nih, udaranya nggak terlalu kerasa, ya. Udaranya nggak terlalu kerasa keluar di samping sini sama di sini. Kemudian kalau kita hembuskan juga, ada udara hangat yang keluar dari sini. Ya, kurang lebih begitu, Mas. Bagaimana, Mas?
Baik, jadi memang apakah ini artinya sejauh ini jika memakai satu masker saja dikatakan tidak begitu efektif untuk meminimalisir penularan, dokter? Sebenarnya satu masker yang disarankan WHO 3 lapis ya, ini 3 lapis, contoh masker bahan 3 lapis, itu efektif. Tapi memang efektivitasnya itu 56%. Ya CDC bilang 50-70 lah, saya ulang lagi semalam. Nah kemudian kalau kita pakai double masker seperti ini, itu bisa sampai 95% efektivitas menyaringnya. Ketika semua orang maksudnya ada dua orang ini memakai masker yang double seperti itu benar-benar bisa diturunkan. Buktinya udah banyak soalnya, di mana-mana seperti itu buktinya udah banyak. Nah selain tadi, saya mau nambahin juga, kita nggak boleh numpuk 2 masker medis, itu nggak boleh. Karena percuma, ini tidak didesain untuk saling melengkapi, bukan. Dia nanti malah longgar, fitnessnya nggak kebentuk kalau 2 masker medis seperti ini. Kemudian, kalau pakai model yang KN95, ini KN95 ya, dari, kan ini namanya model KN95, ada tulisannya. Ini satu aja cukup, tapi yang penting ukurannya harus pas. Jangan double-double, apalagi ditumpuk begini, itu nggak boleh. Apalagi ditumpuk pakai masker kain seperti ini, itu nggak boleh, harus satu aja. Sama cara makainya, harus pas juga. Ini harus pas, ini harus fit juga nih. Ini harus fit. Baik. Gitu. Jadi ini nggak boleh ditumpuk juga. Baik. Informatif sekali, terima kasih Dokter Fajri. Pada intinya maskernya harus tepat dan juga penggunaannya juga harus tepat. Terima kasih. Sekali lagi Mbak, Fajri. Jangan hindari masker yang berkatup seperti ini, karena membahayakan orang lain kalau kita ini masker berkatup. Oh baik, baik. Yang berkatup malah justru tidak efektif ya. Tidak boleh. Baik, terima kasih Dokter Fajri atas waktunya.